Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnawati, ingin mempresentasikan materi kelompok 1 yaitu risiko kerusakan properti dan kewajiban liabilities. Yang pertama, risiko properti. A. Cakupan properti. Risiko yang mungkin terjadi atas properti mencangkup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan lainnya. Dalam perusahaan, asuransi risiko atas harta benda biasanya masuk dalam kategori umum seperti penawaran produk salah satu perusahaan asuransi umum dapat dilihat dalam tabel di bawah. Yang pertama, properti real. Properti real biasa didefinisikan sebagai tanah dan apa saja yang tumbuh berdiri di atasnya. Contohnya seperti tanah bangunan yang berdiri dan tumbuh di atas tanah tersebut. Properti personal. Properti personal bisa didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain properti ini. Contohnya, properti adalah mobil, pakaian, komputer, dan lain sebagainya. Tidak semua harta benda bisa diasuransikan. Biasanya asuransi hanya mengcover benda yang kelihatan, sedangkan benda yang tidak kelihatan seperti copyright atau nama baik tidak akan masuk ke dalam cakupan asuransi. Alternatif lain untuk melihat exposure atau risiko yang dihadapi oleh harta benda adalah dengan melihat sumber-sumber dari risiko yang bisa berpengaruh terhadap harta benda. Sumber-sumber tersebut bisa diklasifikasikan menjadi: yang pertama, sumber fisik, mencangkup kekuatan alam seperti api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Yang kedua, sumber sosial, mencangkup kejadian yang muncul karena dorongan sosial, sebagai contoh kerusuhan yang terjadi yang berakibat pada kerusakan properti. Yang ketiga, sumber ekonomi, mencangkup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. Bagian B, kerusakan yang dialami harta benda. Kerugian akibat kejadian buruk yang terjadi bisa diklasifikasikan sebagai kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung terjadi jika kejadian buruk mempunyai dampak langsung terhadap properti, sebagai contoh misalnya suatu kebakaran menghancurkan bangunan. Yang kedua, kerugian tidak langsung, jadi mempunyai elemen waktu jika waktu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut. Sebagai contoh, jika terjadi kebakaran, bangunan tidak bisa disewakan sampai rekonstruksi selesai dilakukan. C. Metode penilaian kerugian aset fisik. Yang pertama, nilai harga pasar adalah harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, kekuatan atau demand, dan supply atau penawaran membentuk harga keseimbangan yang menjadi harga pasar. Nilai real dengan menggunakan metode harga pasar bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset yang mirip yang pernah diperdagangkan. Yang kedua, replacement cost dilakukan dengan melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Yang ketiga, replacement cost dikurangi depresiasi. Jika teknik ini digunakan, manajer menghitung replacement cost, kemudian dikurangi dengan depresiasi atau angka yang mencerminkan tujuannya, nilai ekonomis. Argumen yang mendasari teknik tersebut adalah nilai suatu properti yang sebenarnya adalah nilai properti tersebut dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai karena sudah digunakan atau karena berjalannya waktu. 2. Risiko gugatan atau liability. A. Hukum kriminal dan perdata. Ada dua hukum, yaitu kriminal dan perdata. Yang pertama, hukum kriminal yang diarahkan kepada tindakan salah atau pelanggaran hukum terhadap masyarakat. Contoh pembuatan yang melanggar hukum kriminal adalah pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Tuntutan hukum kriminal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti jaksa,
pihak yang akan dihukum penjara dan atau didenda. Yang kedua, hukum perdata diarahkan pada tindakan pelanggaran atas hak individu atau organisasi. Dalam beberapa situasi, seseorang dituntut melalui hukum kriminal dan perdata. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh, dia akan dituntut melalui kriminal. Misalkan keluarganya menuntut ganti atas kematian tersebut, maka orang tersebut juga akan dituntut melalui tuntutan perdata. Yang B. Common law and civil law. Di dunia ini ada dua sistem hukum, yaitu common law and civil law. Civil law didasarkan pada sistem hukum yang dikodifikasikan yang menetapkan peraturan perundangan yang komprehensif yang kemudian dipakai dan diinterpretasikan oleh hakim. Sistem tersebut ditandai dengan perundungan yang ekstensif. Sistem civil law merupakan sistem hukum yang paling banyak dipakai di dunia. Perbedaan antara civil law dengan common law bukan hanya pada masalah kodifikasi, tetapi juga mempunyai kodifikasi tertentu. Sedangkan common law didasarkan pada kasus-kasus hukum sebelumnya, tetapi juga pada pendekatan terhadap hukum. Pada civil law, perundungan dipandang sebagai sumber utama hukum. Pengadilan berdasarkan keputusannya pada perundangan tersebut. Pada common law, kasus-kasus merupakan sumber utama hukum, sementara perundungan hanya sebagai pelengkap. C. Dasar legal. Dalam bahasa hukum, bahasa Inggris, pelanggaran hukum atau legal wrong disebut sebagai frase. Pelanggaran hukum bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pelanggaran hukum yang disengaja. Pelanggaran ini muncul jika ada tindakan yang disengaja atau dilakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada properti. Yang kedua, kewajiban absolut. Jika potensi kerugian terhadap individu atau masyarakat sangat besar, maka seseorang dianggap melanggar hukum meskipun aspek negligence tidak terbukti. Yang ketiga, negligence. Negligence bisa diartikan sebagai kegagalan untuk menjalankan perhatian sesuai hukum yang berlaku. Apa yang digariskan oleh hukum yang berlaku dianggap sebagai dasar perilaku seseorang yang akan mencegah perbuatan jahat. Elemen tindakan negligence atau kecerobohan. Adanya kewajiban hukum untuk melaksanakan perhatian atau care yang memadai. Elemen pertama adalah adanya kewajiban legal untuk menjaga orang lain dari hal-hal buruk atau haram. Gagal untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Elemen kedua terpenuhi jika seseorang tidak mematuhi seseorang standar tertentu yang diisyaratkan oleh hukum untuk melindungi lainnya dari kejadian buruk. Kerusakan atau cedera pada penggugat. Korban harus bisa menunjukkan cedera sebagai akibat perbuatan orang yang digugat untuk berhak mendapat ganti rugi. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan sembrono tersebut dengan kerusakan. Perbuatan sembrono harus bisa ditunjukkan menyebabkan kejadian buruk. Dengan kata lain, tidak ada hal lain yang menyebabkan kejadian tersebut selain perbuatan sembrono tersebut. Pertahanan terhadap tuntutan kelalaian. Kontribusi negligence di bawah common law yang ketat. Seseorang yang berkontribusi dalam kecelakaan yang dialaminya sendiri tidak bisa menuntut orang lain. Comparative negligence. Aturan di atas terlalu ketat karena disusun aturan comparative negligence. Loss-Clark Sense Rule. Doktrin ini merupakan perbaikan lain dari doktrin contributory negligence. Assumption of rights. Doktrin ini bisa dipakai untuk mengalahkan klaim atas seseorang. D. Keputusan pengadilan. Pengadilan akhirnya akan menentukan siapa yang menang, apakah penggugat atau tergugat. Dalam proses persidangan, penggugat maupun tergugat akan menggunakan argumen-argumen yang dibicarakan di atas untuk memperkuat pendapatnya.
Exposure terhadap gugatan hukum. Bagian berikut ini mendiskusikan wilayah-wilayah di mana gugatan hukum bisa muncul, mencangkup kontak karyawan atasan pemilik properti dengan orang lain. Yang pertama, kontrak karyawan atasan. Perusahaan bisa dianggap lalai jika terjadi kecelakaan terhadap karyawannya. Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah: yang pertama, perusahaan harus memberikan tempat yang aman untuk bekerja. Yang kedua, perusahaan harus memperkerjakan karyawan yang mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, perusahaan harus mengingatkan bahaya yang muncul kepada karyawan. Yang keempat, perusahaan harus menyediakan alat keamanan yang memadai. Yang kelima, perusahaan harus menyiapkan dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan prosedur kerja yang aman. Pemilik properti dengan pihak luar atau owner tenant. Untuk situasi properti real, pemilik properti mempunyai kewajiban memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang masuk ke properti mereka. Pihak-pihak yang masuk tersebut dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, invite atau pihak yang diundang. Yang kedua, requainces, individu yang datang ke lokasi untuk tujuan tertentu atas izin dari pemilik properti. Yang ketiga, trespassers, individu yang bukan invite dan bukan requainces yang memasuki lokasi properti. Contohnya adalah pencuri. Pemilik properti tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap dia. Profesional seperti dokter, akuntan, pengacara bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab jika kecelakaan. Standar profesionalisme biasanya diinterpretasikan sebagai keterampilan, pengetahuan, dan pertimbangan yang dipunyai seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dan harus melakukan sesuai dengan standar profesionalisme yang diakui. Lainnya, di samping wilayah gugatan seperti yang telah disebutkan, banyak wilayah gugatan lainnya. Sebagai contoh, hubungan pekerjaan antara majikan dengan pembantu bisa mengakibatkan gugatan jika majikan lalai dalam tugas-tugasnya. Kepemilikan mobil bisa mengakibatkan gugatan tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki mobil, kemudian mobil tersebut dikendarai oleh anak di bawah umur dan kemudian menabrak mobil lain, pemilik mobil tersebut bisa menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab.